Kita mulai lagi, tapi berkali-kali saya sampaikan, kalau mau bicara atau menyampaikan berita tentang politik, itu menyampaikannya harus lebih hati-hati. Harus hati-hati ya. Nah, takutnya nanti disabotase. Ya kan, lagi baca enak-enak, tiba-tiba ada sabotase. Tiba-tiba ada sabotase, ada gangguan teknis lah gitu ya. Betul. Nah, untuk itu. Terus tiba-tiba suaranya hilang lah gitu ya. Iya, bisa kita mulai satu persatu karena apa, berita itu yang disampaikan itu seperti wartawan. Maksudnya gimana? Wartawan itu selalu wartakan berita nan menawan. Atau wartawan itu wartakan berita. Wartakan berita. Berwawasan. Berwawasan. Nah, itu wartawan. Wartawan. Makanya ada di kaidah jurnalistik 5W1H. 5W1H. Dalam sebuah koran itu ada istilah itu. 5W1H. Kode etik jurnalistik gitu ya maksudnya. Kalau menurut saya bukan what, who, why, when, where, bukan itu. Lah, lalu apa tuh? 5W1H itu 5 wartawan menulis 1 halaman. Copy paste dong Mas. Atau dalam saya bisa juga 1W 5H. 1W 5H. Mirip itu. Maksudnya? 1 wartawan menulis untuk 5 halaman. 1 wartawan 5 halaman. Waduh. Kita sebelum memasukin berita, saya ingatkan kita harus hati-hati lagi karena di era rezim Orde Baru itu, ketika ada pembacaan berita suka ada gangguan-gangguan. Nah itu, seperti yang sudah-sudah ya, yang kita alami juga seperti itu ya. Itu istilahnya sabotage. Sabotage. Kok sabotage? Oh, sabotase. Sabotase Mas, bukan sabotage. Oke, kita siap-siap dulu masuki di berita pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya, Endah Saraswati. Baik, terima kasih rekan ke. Ya, silakan. Nah ini kayak gini nih tadi kan berhenti kan, saya udah bilang, makanya itu tiba-tiba kan kayak. Kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa pemirsa, kali ini kita jumpa di paket aksi acara Lipatan 6, yakni liputan, parodi, dan plesetan. Bersama saya Kelik Pelipur Lara dan saya Endah Saraswati. Ingin menyuguhkan berita-berita yang tergolong cerdas, tegas, lugas, dan tentunya terginas. Lunas. Lunas ya. Kayaknya poin yang paling akhir itu tadi ya yang perlu di underline gitu. Baik, Endah masuki di berita pertama, silakan. Karena berita ini jangan sampai ada gangguan. Jangan. Nah kan kadang kalau nggak hilang gitu kan, nah kadang kayak gitu. Seperti ini. Coba begitu kalian kan, kayak gitu. Kan suka gitu. Makanya harus hati-hati ya kan. Kita masuki di berita pertama. Yuk Bismillah supaya nggak ada sabotase. Iya. Gedung kura-kura atau gedung DPR RI yang berada di Berangan Sejuman dulu kan. Masalah volumenya Mas ya. Agak gitu. Karena volumenya bukan remote-nya yang dikecilin. Ya, mulai dari gedung yang atas dulu ya. Iya. Kita lanjutkan saja ya. Berada di gedung DPR. Oh ya, di gedung BDR yang berada di Senayan, daerah khusus ibu kota Jakarta Pusat. Dahulu tampak persis pas di depan pagar depan gedung DPR RI itu terdapat para penjual cermin yang memajang beraneka cermin dengan berbagai ukuran. Selidik punya selidik, ternyata secara tidak langsung para penjual cermin itu berharap agar para anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut sebelum memasuki ke kawasan gedung DPR RI tersebut hendaknya berkaca atau bercermin terlebih dahulu. Oh, artinya anggota Dewan itu karena di depannya sudah ada penjual. Sudah banyak sekali cermin dengan berbagai ukuran gitu kan. Kalau bisa dia berkaca atau bercermin. Nah, bercermin dulu. Karena apakah sudah rapi gitu kan. Orang yang bisnis di depan
gedung DPR itu banyak sekali. Ada banyak sekali ya. Bisnis potong rambut. Oh, potong rambut juga. Namanya DPR juga. Apa itu? Di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang. Jadi tempat-tempat kayak gitu tuh semua bermakna. Kamu Iya. pernah melihat patung Pak Tani? Oh iya, yang betul. ada di Gambir ini? Iya, betul sekali. Itu kenapa patung itu naruhnya di atas? Nah, kenapa? Karena Kok di punya atas? makna. Maknanya apa tuh? Karena di bawah ada tulisannya. Dilarang menginjak rumput di bawah ini. Takut merusak ya, takutnya Oke, ya. memasuki berita yang berikutnya. Memasuki musim pemilu legislatif. Biasanya para calon legislatif atau caleg sejak jauh-jauh hari berusaha menarik simpati masyarakat dengan berbagai komunikasi. Salah satu cara yang sering dilakukan yakni membuat spanduk. Dan dalam spanduk yang mereka buat seringkali berisikan mengenai janji-janji mulut atau visi misi jikalau mereka nantinya terpilih. Oh, Kenapa iya, spanduk? iya. Karena space-nya mendukung. Karena space-nya mendukung, spanduk, space-nya mendukung. Oh ya. Biasanya janji-janjinya mulut. Oh. Jangan lupa coblos saya, Kamiti, nomor urut 03. Siap jadi sosok pelakor alias pengganti legislator kotor. Pelakor mengganti legislator kotor gitu ya. Atau arti lain ada nggak pelakor? Misalnya tuh. Tadi kan pengganti Iya. legislator kotor Atau pengganti legislator koruptor misalnya, wah, ya kan? Yang korupsi diganti ya kan? misalnya janji-janji seperti itu yang Nah. disampaikan di dalam visi misinya. Jadi harus Betul. berani. Tidak hanya spanduk yang biasa-biasa aja. Iya. Kadang-kadang spanduk tuh orangnya Yang harus menarik perhatian tentunya ya. kadang-kadang lihat fotonya itu maaf ya. Kenapa? Kayak kanebo kering. Maksudnya? Kaku. Jadi harus dikasih air dulu ya. Terus Memang mukanya gitu. Di face off, supaya bersih semua. Apa di face off? Iya, dibersihin kan. Ya kan? Maksudnya diedit-edit gitu, Iya, diedit supaya biar kelihatan keren gitu ya. Jerawatnya hilang. Padahal aslinya kan jerawat semua. Apa itu kalau jerawat-jerawat? Kalau malah mukanya yang hilang, lah kan Enggak repot jelas. malahan ya. Oke, berita berikutnya. Gimana nanti rakyat mau ngenalin nih kalau mukanya aja hilang kan gitu. Makanya jangan cari muka ya kan sih. Beritanya. Iya. Berikutnya akan disampaikan oleh Indah. Silakan beritanya. Iya. Dalam menjaring dan berburu calon wakil rakyat, hendaknya jangan main-main dengan rakyat. Pasalnya, wakil rakyat itu merupakan kumpulan dari orang-orang hebat dan orang-orang bermartabat. Bahkan bukan kumpulan orang-orang dekat. Itu ya. Wakil rakyat itu kumpulan orang-orang hebat, bukan kumpulan orang-orang. Bukan hanya kumpulan orang-orang dekat saja gitu ya. Bukan circle. Karena hebat gitu loh. Maka tak heran jika DPR itu merupakan kepanjangan dari don't play rakyat. Artinya itu tuh jangan main-main dengan rakyat. Nah, jangan main-main loh ya. Ya, kita harus benar-benar bisa mencari dan menjaring caleg atau calon legislatif. Jangan sampai caleg itu hasilnya cuma calon delek-delek. Nah, atau seperti kerupuk yang sudah melempem gitu ya kan? Udah nggak crispy lagi gitu ya. Artinya benar-benar kita mencari calon anggota DPR itu yang bukan hanya dia datang, kemudian diam, terus kemudian sampai di dalam dengkur doang. Nah, itu. Benar-benar anggota DPR yang menjadi anggota DPR yang berkualitas. Yang berkualitas yang tentunya bisa menjadi pelayan Pasalnya, rakyat juga. pasalnya dia itu kalau udah duduk lupa berdiri. Nah, itu. Apalagi sampai ketiduran, nah kan masalahnya kan gitu. Repot lagi itu ya. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Klik Pelipur Lara. Anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat itu sepertinya benar-benar merupakan wakil rakyat. Maka tak heran jika kita semua tidak lupa mengucapkan terima kasih. Pasalnya mereka telah mensejahterakan semuanya, mensejahterakan kita, mensejahterakan rakyat. Bahkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mereka telah melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai wakil rakyat. Dan hal semacam itu dapat dibuktikan jika rakyat itu ingin hidup mewah, sudah diwakili oleh mereka. Rakyat itu ingin dihormati, sudah diwakili oleh mereka, anggota Dewan. Rakyat ingin tidur nyenyak dan makan enak, sudah diwakili oleh beliau-beliaunya anggota Dewan. Betul. Bahkan jika rakyat ingin jalan-jalan dan belanja ke luar negeri, itu juga sudah diwakili. Sudah diwakili juga ya. Rakyat. Nah, artinya anggota Dewan itu mampu mewakili
aspirasi rakyat. Multi ya, multi ya. Nah, kalau sampai di situ ada setengah yang korupsi dan segala itu hanya oknum. Nah. Karena itu dia kemakan omongan Betul dari pembagian sekali. dari DPR sendiri. Karena di DPR itu ada istilah komisi-komisi. Ya, Nah, mungkin cari itu. komisi-komisi berapa? Nah, komisinya yang berapa persen gitu ya. Memang seharusnya seperti itu. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Ini Nah, benar-benar. Ya, untuk masuki berita berikutnya. komisinya tadi gimana itu? Komisinya kalau nggak cocok, Mhm. itu komisi-komisinya mau diganti apa? Kalau komisi akhirnya dia korupsi, ya kan DPR RI komisi berapa? Nah, misalnya komisi 3 komisi misalnya. 4. Nah, kalau nggak cocok ya, dia mikirnya komisinya. Baik, Oh gitu ya. Mau diganti apa? Mau diganti apa istilahnya? misalnya? Bagian, nanti cari bagiannya. Bagian saya berapa? Repot juga, kan? Iya juga ya. Nah, iya. Repot juga. Makanya kita harus hati-hati. Baik, untuk masuki ke segmen berikutnya, Endah Sarasti bisa menyampaikan apa yang disampaikan setelah lipatan 6. Iya, tentunya kita nanti akan memasuki di segmen yang kedua, tentunya segmen yang selalu ditunggu pemirsa. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang dari pemirsa nanti akan saya tanyakan mewakili saya nih. Ya, akan saya tanyakan kepada Wakil Presiden Republik Plesetan tentunya akan menjawab secara lugas dan tuntas tentunya. Hanya di Wawancanda tentunya. Wawancara sambil bercanda dong. Sama saya Kelipuli Bulara. Dan saya Endah Saraswati. Tanpa kami berdua selalu Kembali ke jalan yang benar. Salam jumpa pemirsa, tentunya kembali lagi dengan saya Endah Saraswati dan tentunya di segmen yang tentu sangat-sangat ditunggu. Apa itu? Wawancanda, wawancara sambil bercanda. Seperti apa nih ya? Nanti kita akan berseru-seruan dengan Wakil Presiden Republik Plesetan. Sudah bersama saya tentunya. Langsung saja, tidak usah berpanjang lebar ya. Karena apa? Karena di depan saya sudah ada beliaunya. Sudah ada Bapak Wakil Presiden Ucup Kli. selamat malam. Selamat malam, selamat jumpa. Ya, sebenarnya nggak malam, nggak pagi. Tergantung yang mau ngeplay ya. Karena bebas-bebas saja ya. Iya. Iya. Free. Free ya? Free yang suaranya bagus. Apa tuh? Free Utami. Tri Utami. Kalau kita mengingat nih ya Pak, yang namanya perjumpaan itu kan biasanya yang namanya perjumpaan itu pasti ada perpisahan. Betul. Nah, terus yang namanya pendaftaran pasti ada penutupan, ya kan? Betul. Nah, kalau penyesalan itu pasti ada di akhir. Iya, jadi penyesalan itu datangnya Pasti di akhir. belakang. Iya. Iya. Nah, kalau yang ada di depan biasanya itu yang dinamakan pendaftaran. Betul. Nah, ngomong masalah pendaftaran nih ya. Ini nih dalam waktu dekat ini kan sudah dibuka nih pendaftaran para caleg-caleg alias calon legislatif nih ya. Khususnya caleg 88. Salah untuk lagi. Aduh, kita sudah mulai berpleset-plesetan ya. Caleg 88 itu maknanya ada. Oh, caleg 88 maknanya apa itu, Pak? Caleg itu kan calon legislatif. Calon legislatif. 8 itu dengan landasan masa depan. Dengan landasan masa depan atau dengan landasan Pancasila. Wow, itu tuh yang ditunggu-tunggu para pemirsa. Jadi tetap ya. Jadi tetap harus berlandaskan dengan Pancasila ya. Betul. Itu calon sekarang itu kan calon legislatif yang memang dipersiapkan untuk 2024. Nah, itu yang ditanya-tanya oleh para pemirsa semuanya nih. Ini bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan oleh Bapak itu dalam penjaringan caleg-caleg agar tidak salah dalam menjaring para calon legislatif yang berpotensial, yang tentunya yang berkualitas, tidak salah pilih, yang berkelas, yang tentunya yang tidak salah pilih gitu. Itu. Ya minimal satu. Ya. Caleg yang baik itu caleg yang tidak menggunakan money politik. Wah, itu tidak menggunakan money politik. Artinya politik uang. Iya. Kalau udah bicara politik uang, berarti bicara uang politik. Nah, betul sekali. Berarti ada semacam menunggu. Karena secara harafiah dan hurufiah. Harafiah dan hurufiah. Money politik itu dibagi menjadi dua kata. Dua suku kata, money dan politik. Nah, money itu sebenarnya bukan bahasa Inggris.
Money itu kan uang ya Pak? Iya, kalau bahasa Inggrisnya. Iya. Tapi bahasa awalnya itu bahasa Betawi. Kok bahasa Betawi maksudnya? Menanyakan money. Oh, money. Di money gitu ya. Money gitu ya. Oh iya. Kalau Betawi itu kan Oh iya, A jadi E ya. Kan, misalnya. Nah, itu misalnya uang ya kan, itu kan berarti kan menanyakan money, mana? Money politik, money jatah saya. Mana gitu ya. Artinya pasti menuntut uang. Iya. Gitu loh. Jadi cenderungnya lebih ke fulus ya, lebih ke uang ya. Pribadi karakter manusianya memang maaf nih tidak berdasarkan transparan tapi berdasarkan mengandalkan transferan. Ini seringkali saya sampaikan. Jadi yang terpenting adalah yang namanya maaf nih calon legislatif yang pilihan itu bisa dilihat karakternya. Pada saat dulunya sudah harus tanyakan ke orang tuanya. Oh gitu. Oh berarti benar sekali ya yang namanya orang itu kalau memilih yang namanya memilih pasangan aja harus dilihat bebet, bobot, bibitnya ya. Bebet, bobot. Nah, misalnya nih dulunya ini mau memilih si A nih. Kita harus tanya orang tuanya. Karena selama dia masih di dalam kandungan 10 hari pertama, asupan apa yang diberikan kepada anak itu? Oh, maksudnya pada saat bayi dulu ya, pada saat masih bayi itu asupan salah, apa aja? Oh, kenapa? Sekarang saya nanya sama Mbak Enda. Yang namanya suap itu muncul kan anak itu ketika masih bayi, ya itu sudah diberikan suap. Ya kan? Jelas toh, suap. Disuapin maksudnya kan ya? Itu sudah disuapin. Artinya kebiasaan suap itu sudah dari kecil. Nah, pertanyaan saya, ketika ibu memberikan suap terhadap anaknya kepada si bayi itu merupakan hak atau kewajiban? Kewajiban dong. Kewajiban seorang ibu terhadap anaknya kan memberikan suapan atau asupan gitu. Lah kok salah? Ibu memberikan suap terhadap bayi itu bukan kewajiban. Lalu? Hak. Kok hak? Itu kalau anak kecil dikasih suap sama ibunya itu kan pasti bilang, ayo hak. Ayo kewajiban bayi. Iya. Dan bayi pun belum ngerti ya. Apa kewajiban apa sih kewajiban gitu ya? Itu yang harus diketahui oleh kedua orang tuanya. Sejak 10 hari pertama itu anak itu diberikan asupan apa? Oh, begitu ya. Misalnya kurang vitamin misalnya. Pada saat golden age-nya itu kan penting sekali tuh ya. 10 hari pertama kurang vitamin apa dulu? Oh, misalnya vitamin A. Nah, kalau si bayi itu kekurangan vitamin A, biasanya begitu menginjak remaja, dia cenderung anarkis. Oh, lebih cenderung anarkis ya. Makanya kalau ada anak-anak anarkis, ya kan? Ini benar-benar harus dievaluasi ya, dulunya diberikan asupan apa nih ya gitu ya. Asupan apa yang diberikan? Oh, ini ketika masih kecil kurang vitamin apa? Oh, kurang vitamin A gitu ya. Kemudian kalau misalnya kekurangan vitamin B vitamin B itu biasanya suka membenci orang. Membenci orang. Oh gitu, membuli gitu ya, bully gitu ya. Itu pasti kecilnya kurang vitamin B. Suka gampang benci, gampang membuli itu vitamin B. Oh, gitu. Masuk akal juga ya. Nah, kalau kekurangan vitamin C, Pak? Nah, itu mudah tersinggung. Mulai nih, mudah tersinggung ya. Kekurangan C, itu anak itu bisa ketahuan, oh ini anak kurang vitamin C. Sensitif, baperan gitu ya. Biasanya vitamin C anak itu lebih cenderung ke congkak. Oh, congkak. Sombong. Angkuh. Gitu. Mentang-mentang anaknya pejabat, ya kan? Mukulin anak orang lain semaunya. Itu kan karena congkak. Congkak sombong ya, angkuh gitu ya. Kalau kekurangan vitamin C. Jadi nanti begitu dia jadi anggota dewan juga akan sombong. Karena dari kecilnya sudah seperti itu ya, sudah menjadi habit gitu ya. Anarkis, benci, membuli. Congkak, waduh. Pilihan itu. Kalau kekurangan vitamin D. Nah, kalau di masa kecilnya anak itu 10 hari pertama asupan nutrisinya kurang vitamin D, itu biasanya gampang dendam. Jadi begitu ya. Itu. Ada dendam gitu, dendam gitu ya, dan ingin membalas lagi gitu ya. Dendamnya membara. Aduh, membara gitu, berapi-api ya. Jadi kita bisa belajar dari orang itu dari karakter itu. Makanya ada sekolah namanya karakter building. Itu membangun sebuah karakter itu penting. Karena itu penting sekali ya, membangun karakter gitu ya semenjak dari usia dini ya tentunya ya. Karakter building itu disertasi saya yang ditolak oleh 5 dosen. Kok ditolak? Karena memang yang ngira-ngira. Kok gitu ya? Tapi itu bisa kejadian. Iya betul. Itu baru kurang vitamin D. Belum lagi. Loh, ada lagi.
anak itu ketika masa 10 hari pertama kurang asupan nutrisi sehingga mereka kurang vitamin E. Itu juga vitamin E. Nah, kalau kekurangan vitamin E ini udah emosi. Oh, emosian gitu ya. Emosi. Darah tinggi ya jadinya ya. Hipertensi ya. Akhirnya ya kan begitu sudah jadi anggota dewan, dia dikit-dikit pengen eksistensi. Akhirnya yang eksistensinya. Iya betul. Kekurangan vitamin E ya. Emosi. Kemudian ada lagi. Selain itu ada vitamin, ada lagi kurang vitamin B kompleks. Wah, itu repot itu. Kekurangan B kompleks ya itu tuh. Kekurangan vitamin B kompleks tuh. Penyakitnya orang kolosal rombong. Kurang vitamin B kompleks. Itu suka seringnya berantem antar kompleks. Berarti satu golongan gitu ya, community ya, komunitas ya, betul-betul. Antar perumahan ya. Kita lihat iya betul. Bentrok antar perumahan, bentrok antar kampung. Itu karena vitamin B kompleks. Sudah bisa ditebak tuh ya bahwa dulunya pasti kekurangan vitamin B kompleks ya. Kita belum lama lihat, jangankan maaf nih, kita lihat satu hal ya, jangankan wakil rakyat, itu loh raker HIPMI aja pukul-pukulan kok. Oh iya betul sekali. Ya kan? Nah, ini yang mau dicari itu apa sebenarnya? Nah kita ini dan sudah bisa terlihat ya dulunya kekurangan vitamin apa nih ya, gitu ya. Nampak sekali. Memang kita ini maaf nih, kadang-kala kita nggak saling memahami. Yang namanya manusia itu kan kita harus sama-sama saling mengerti. Ya kan? Kita bisa saling membina. Betul. Jangan saling menghina. Nah, itu. Ini yang penting itu. Apalagi membinasakan ya. Aduh, itu lebih parah lagi ya. Membina dengan keluarga, membina dengan teman, membina hubungan baik itu lebih sulit. Itu satu. Kedua, kita harus saling menjaga. Harus saling menjaga. Bukan saling menjegal. Nah, ini beda. Bukan saling menjegal ya, tapi harus menjaga. Iya. Ini banyak sekali orang yang keliru. Kemudian boleh ketika kita beda partai, beda partai, beda pilihan boleh ya, hak asasi warga negara Indonesia tentunya kita ya. Boleh saling menyaingi, tapi juga harus saling menyayangi. Nah, itu tuh. Saudara kita. Saling menyayangi boleh, tapi harus saling menyayangi gitu. Karena apa? Bagaimanapun juga ketika sudah selesai pemilu itu kita harus tetap menjadi saudara. Tetap harus menjaga kerukunan ya. NKRI harga mati. Betul. Ini, gitu. Makanya kalau ada orang beli bendera merah putih menawar, Pak ini benderanya berapa? 100.000, 75.000, pasti pedagangnya bisa. Pak ini ini harga mati ya. Itu ada lagi, kita harus saling percaya. Harus saling percaya, betul. Saling perdaya. Nah ini penting. Harus saling percaya, bukan saling memperdaya ya. Makanya sekali-kali selalu saya ingatkan bahwa untuk menjadi calon legislatif ya, benar-benar menjadi caleg lah. Itu bukan pekerjaan, tapi dia itu adalah wakil rakyat. Betul yang benar-benar dipercaya oleh rakyat. Yang nantinya akan menjadi pelayan masyarakat tentunya ya. Itu aja Mbak Endah yang saya sampaikan. Lebih kurangnya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Wah, sangat bermanfaat sekali Pak. Ini tadi vitamin-vitamin apa sudah bisa dilihat ya nanti kalau misalnya kita melihat calon-calon legislatif kita ini seperti apa nanti. Semoga di tahun 2024 tidak terjadi seperti itu ya. Sudah tercukupi vitamin-vitaminnya tentunya. Baik pemirsa, kita nanti akan kembali lagi di episode berikutnya tentunya di Lipatan 6 dan tentunya hanya di UTV begini. Dan akhirnya saya Indah Saraswati beserta dengan Bapak Wakil Presiden Ucup Kelik mohon undur diri dan tak lupa saya mengucapkan double day. Double. Dadah.